Silsilah Sunan Derajat Nabi Muhammad. Kedua, Syaidan Fatimah Az-Zahra atau sering disebut dengan Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Al-Iman Husain. Keempat, Al-Iman Ali Zainal Abidin. Kelima, Al-Iman Muhammad Al-Bahir. Keenam, Al-Iman Jafar Shadiq. Ketujuh, Al-Iman Ali Al-Uraidi. Kedelapan, Al-Iman Muhammad An-Naqib. Kesembilan, Al-Iman Ishaq Arumi. Kesepuluh, Al-Iman Ahmad Al-Muhajir. Kesebelas, Asyahid Ubaidillah. 12, Asyahid Alwi. 13, Asyahid Muhammad. 14, Asyahid Alwi. 15, Asyahid Ali Khalil Hasan. 16, Asyahid Muhammad Sohib Mirabat. Ke-17, Asyahid Alwi Amil Fakih. 18, Asyahid Abdul Malik Azahmat. Ke-19, Asyahid Muhammad Sahib Mirabat. 20, Asyahid Ali Khalil Hasan. 21, Asyahid Alwi. 22, Asyahid Abdullah. 23, Asyahid Ahmad Jalaluddin. 24, Asyahid Husain. Asyahid Husain Jamaluddin Akbar menikah dengan seorang putri dari Sultan Nizamul Mulk dari Delhi. Ia memiliki seorang anak bernama Syekh Jamaluddin Shahjau Syekh Jamaluddin Kubra. Ia juga memiliki anak bernama Syekh Jamaluddin yang memiliki seorang anak bernama Sunan Ampel, dan Sunan Ampel memiliki keturunan bernama Sunan Derajat. Tak hanya itu, Asyahid Husain Jamaluddin Akbar juga memiliki keturunan bernama Asyahid Syarakat Bainal Alam. Asyahid Syarakat Bainal Alam menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amirah Fatimah binti Amir Husain bin Muhammad Tarakai. Mereka memiliki anak bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau sering juga disebut dengan Sunan Gresik. Keluarga Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel dan istri pertama Sunan Ampel yang bernama Dewi Chandra atau Nyai Ageng Manila yang merupakan putri Bupati Tuban. Sunan Derajat menikah dengan Dewi Sufiah yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati Nyai Kemuning atau anak dari Mbah Mayang Madu, dan Nyai Retno Ayu Chandrawati anak dari Raden Surya Dilangga Adipati Kediri. Sunan Derajat memiliki keturunan dari ketiga istri tersebut bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Murian. Sekilas Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470. Ia menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Ampel Denta. Ia juga belajar kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Derajat memperdalam agama Islam dari para ulama yang datang bersama kapal-kapal dagang Arab. Ia melakukan dakwah pertama kali di wilayah Gresik. Dakwahnya dilakukan dengan menyusuri pantai utara Jawa. Dakwahnya menggunakan pendekatan kultural, yakni dengan menciptakan tembang pangkur, perhatian serius pada masalah sosial, dan orientasi kegotong royongan. Sunan Derajat mengambil tempat di Desa Jelak, Kelurahan Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Tingkat 2 Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar akhir abad 15 atas perintah ayahnya. Membangun mushola dijadikan pusat dakwah, lalu dijadikan pesantren. Setelah ramai, daerahnya diganti menjadi Banjaranyar. Setelah masyarakat dianggap mapan dalam ilmu agama, beliau hijrah ke Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Kini jadi komplek makam. Sunan Derajat lalu diberikan wilayah seluas 9 hektar oleh Sultan Demak. Beliau memilih tempat di lokasi pegunungan karena dianggap aman dari banjir. Bukit tersebut kemudian diberi nama Dalem Dhuwur atau atas usulan Sunan Giri, yang di atasnya kemudian Sunan Derajat mendirikan masjid. Dakwahnya santun, tidak memaksa, tidak menyakiti. Beliau memegang kendali di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal sosiawan, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan ajaran. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengetas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya.
yang mempunyai otomi sebagai penghargaan atas keberhasilan menyebarkan agama Islam dan menanggulangi kemiskinan di Lamongan. Beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sunan Demak I pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Beliau wafat di Sedayu Gresik abad ke-16 tahun 1522 dan dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, dan peninggalan-peninggalannya disimpan sebagai bukti sejarah perkembangan Islam di kota Gresik dan kota Lamongan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nana. Raden Syaifuddin didakwa selama 36 tahun di Desa Derajat. Atas kesuksesannya tersebut, maka orang-orang menyebut beliau dengan nama Pak Derajat, yang artinya terangkat derajatnya. Dari sebutan itulah akhirnya muncul nama Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki banyak nama dibandingkan dengan wali songo lainnya, seperti Raden Kasim, nama kecil, Masai, Muna, Raden Syaifuddin, panggilan ketika di Cirebon, Maulana Hasyim, Pangeran Derajat, Sunan Mayang Madu, dan yang paling masyhur adalah Sunan Derajat. Metode dakwah Sunan Derajat antara lain pengajian secara langsung di langgar atau musola atau masjid, mengayomi masyarakat dengan kearifan dan kebijaksanaan, dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Menjadi bagian penting masyarakat memberikan nasihat dan fatwa untuk menyelesaikan sebuah masalah, memberikan nasihat dan fatwa untuk penyelesaian sebuah masalah, mengentaskan kemiskinan rakyat, melalui kesenian tradisional yaitu melalui tembang pamur dengan iringan gending gamelan. Ponpes Sunan Derajat yang didirikan oleh Raden Fatma atau Sunan Derajat memang sudah lenyap ditelan masa ratusan tahun yang lalu. Kini tinggal sumur tua dan fondasi bekas langgar yang tersisa. Tahun 1977, Ponpes Sunan Derajat kembali dibangun di Desa Banjaraya, Paciran, Lamongan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur yang berada tepat di atas reruntuhan situs pesantren peninggalan Sunan Derajat. Inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur diulang atau 4 pengajaran, yaitu 1. Wenehono tekan marang wong kang kaluyon lan buta atau memberikan tongkat kepada orang yang buta. 2. Wenehono pangan marang wong kang kaliran atau memberi makanan kepada orang yang kelaparan. 3. Wenehono sandang marang wong kang kamudan atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang. 4. Wenehono payung marang wong kang kodanan atau memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat banyak memberi pesan-pesan yang menjadi pengingat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menekankan perdamaian, baik perdamaian kepada Yang Maha Kuasa maupun perdamaian kepada diri sendiri. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya agar selalu bersikap saling tolong-menolong terhadap sesama demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang akur dan makmur. Sunan Derajat meninggal pada tahun 1522 Masehi. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kompleks pemakaman Sunan Derajat terletak di sebuah bukit di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Derajat juga terdapat pintu gapura Paduraksa dengan hiasan cungkup pagar kayu dengan motif sulur dan teratai, serta larangan untuk mengambil gambar.
Kompleks pemakaman beliau terbagi menjadi 7 halaman dan saat ini diakui sebagai salah satu cagar budaya daerah tersebut. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Hindu di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalan Sunan Derajat, keluarga dan para sahabat yang berjasa pada penyiaran agama Islam, pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan museum daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret 1992 pada tahun 1993 sampai 1994. Pembenahan dan pembangunan situs makam Sunan Derajat dilanjutkan dengan pembangunan pagar kayu berukir, renovasi pasir ban, balai rantai, serta tungkup setinggi yang diresmikan Gubernur Jawa Timur M. Basofi Sudirman tanggal 14 Januari 1994. Sunan Sendang Dhuwur. Ia hidup semasa Sunan Derajat. Sunan Sendang Dhuwur wafat pada 1535 Masehi, sedangkan Sunan Derajat wafat pada 1522 Masehi. Nama aslinya adalah Sunan Raden Nur Rohmat. Ia adalah putra Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad. Gelar Sunan Sendang Dhuwur didapat dari pemberian Sunan Derajat. Makam Sunan Sendang Dhuwur ini mempunyai bentuk yang lebih minimalis serta artistik. Letak makam Sunan Sendang Dhuwur berada di area belakang. Di sebelah makam ada masjid besar yang berdiri kokoh dan dibangun pada 1531 Masehi. Ada yang menyebutkan masjid ini dipindahkan oleh Sunan Derajat dari Mantingan Jepara dalam satu malam atas permintaan Ratu Kaliaman. Sebagai bangunan dari masjid ini sudah dikonstruksi karena sudah tua, tapi konstruksi aslinya tersimpan di dalam area makam. Ajaran sosial Sunan Derajat. Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Membangun resep saling sasoma, kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksamitaning Subroto tan nyipta marang pringgabyaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardaning pancadriya, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Hening, henung. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulya guna pancawa waktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Ajaran untuk berkehidupan sosial yang bernama Catur Piwulang.